Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Gondang, Ibu Hajah Nurul Wahidah, SPD MMPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Gondang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Gondang Mojokerto. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Gondang. Ketiga, doa dan penutup. Keempat, penyampaian materi dan dari beberapa narasumber. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Gondang yang akan diwakili oleh Bapak Suyono SPD MPD. Kepada Bapak Suyono dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati semua Bapak Ibu guru yang hadir pada acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang mana kegiatan ini merupakan aksi nyata dari modul calon guru penggerak untuk modul 1.4, yaitu berbudaya atau budaya positif. Pada kesempatan pada hari ini tentunya saya mengucapkan selamat kepada semuanya saja yang hadir di sini. Tentu sebagai guru kita harus selalu mengupdate keilmuan kita, jadi agar murid kita itu ibarat minum air, itu minum air yang segar. Ya, karena itu salah satu sifat guru itu harus bersifat dinamis, tidak boleh statis, karena kalau statis anak-anak kita ibarat minum air itu air yang menggenang gitu ya. Atau barangkali aku biyen diulang guruku ngene, saiki aku ngulang ngene. Nah, seperti itu. Ya, oleh karena itu budaya positif ini ya, sangat cocok sekali ya, diterapkan. Kalau kita mengevaluasi budaya positif ini, bahasa mudahnya itu adalah guru ya. Guru itu adalah digugu dan ditiru. Saya pikir berangkat dari bahasa yang sederhana dari situ ya. Oleh karena itu diseminasi yang mana sesuai dengan artinya, diseminasi ini kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau target untuk individu, kelompok atau individu tertentu untuk memperoleh informasi yang mana informasi tersebut bisa dimanfaatkan. Nah, tentu harapan kami selaku kepala sekolah ini, diseminasi ini tidak hanya selesai, tidak hanya berhenti sampai di sini, namun ini adalah permulaan, jadi aksi nyata untuk kebaikan lembaga kita dan panjenengan semua di masa-masa yang akan datang. Yang selanjutnya mohon maaf, ini tadi beliau Ibu Hajah Nurul selaku kepala sekolah ada rapat MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah, sehingga dengan terpaksa beliau mewakilkan kepada kami. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan ini, diseminasi ini, semoga bisa membawa manfaat dan barokah kepada panjenengan dan kepada anak-anak didik kita pada umumnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi
mengerti, semoga dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi keterangan yang bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Suyono. Acara berikutnya yaitu doa dan penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Rosid Amiruddin SPD. Kepada Bapak Rosid dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, tundukkan kepala, rendahkan hati dan pikiran kita seraya memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya wa'adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala jahilan illa alimtah wala fakiran illa aghnaytah wala asiyan illa asamtah wala fasidan illa aslahtah wala asiran illa yasartah wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridan illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Pak Rosid yang sudah menyampaikan doa. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Acara selanjutnya akan langsung diserahkan kepada para pemateri untuk menyampaikan materi diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Kepada para pemateri dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator atau Ibu Pembawa acara. Kami di sini selaku pemateri, kami ada 4 pematerinya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Riri Indayani. Yang kedua Bapak Rosid Amiruddin. Ketiga Bapak Bambang Parigesit. Dan yang terakhir yaitu Ibu Putri Wahyunti Nahutami. Di sini kami akan membawakan beberapa materi. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Guru dan Ibu Guru hebat di SMA Negeri 1 Gondang. Marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu di SMA Negeri 1 Gondang ini. Dan mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu Guru, bukannya di sini kami sebagai calon guru penggerak ini berniat untuk mengajari, bukan. Tapi kami di sini melakukan pengibasan, di mana pengibasan itu adalah pengibasan materi yang sudah kami dapatkan pada modul 1 pada pendidikan calon guru penggerak. Begitu Bapak Ibu ya. Di sini kami akan mengadakan atau kami akan menjabarkan ada 7 konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar yang akan disampaikan oleh saya, dan disiplin positif juga oleh saya. Yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Rosid yaitu pada materi motivasi perilaku manusia. Yang keempat akan disampaikan oleh Bapak Bambang Parigesit yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima sama juga disampaikan oleh Bapak Bambang Parigesit yaitu posisi kontrol guru. Dan yang keenam keyakinan kelas akan disampaikan oleh Ibu Putri Wahyunti Nahutami. Begitupun juga yang ketujuh akan disampaikan juga oleh Ibu Putri Wahyunti Nahutami yang berjudul segitiga restitusi. Begitu. Di sini kalau kita berbicara tentang budaya positif
ekosistem positif. Tentunya dari auranya saja sudah positif, pasti nanti dari judul positif ini dalamnya juga akan positif juga gitu ya. Jadi kita ambil contoh guru, perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan, dan guru adalah sebagai seorang petani. Guru adalah sebagai seorang petani, dan tumbuh-tumbuhan itu adalah peserta didik kita. Sekolah adalah ibaratkan sawahnya, begitu. Jadi pada hakikatnya kewajiban guru itu sama dengan petani, yaitu menanam padi misalnya. Kita dapat menuntun tumbuhnya padi dan memperbaiki kondisi tanah pertama. Terus memelihara tanaman padi, memberikan pupuk, irigasinya diperhatikan, membasmi hama yang mengganggu. Begitupun juga guru. Jadi guru di sini sebagai tolak ukur, di mana guru merupakan salah satu media belajar anak-anak yang dimana melewati guru atau guru merupakan indikator yang paling penting untuk menunjukkan bahwa anak ini berjalan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam maksudnya yaitu di mana anak-anak itu dilahirkan. Anak-anak biasanya dilahirkan dalam letak geografi yang berbeda, misalnya di agraris atau seperti apa, di lingkungannya juga seperti apa. Tapi kodrat zaman, anak-anak juga perlu diperhatikan. Misalnya anak-anak pada zaman sekarang itu sungguh sangat berbeda dengan anak-anak pada zaman dulu. Kalau dulu mungkin tidak ada gadget, sekarang sudah harus memakai gadget tersebut, gitu ya. Dilanjutkan, Pak Ustaz. Yang pertama yaitu di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi kepada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya rasa di sini Bapak Ibu guru sudah tahu semua bahwa ada 6 yang harus kita lakukan, yaitu anak-anak harus berkebinekaan global. Begitu ya, berkebinekaan global di sini meskipun kita itu berbeda-beda begitu, tapi kita harus tetap memperhatikan keglobalan dalam artian tidak boleh ketinggalan zaman begitu, bergotong royong. Anak-anak juga harus diajarkan untuk bergotong royong, hidup bersama dan sebagainya. Kreatif, anak-anak dituntut, bukan dituntut, istilahnya diarahkan menjadi manusia-manusia atau generasi-generasi yang kreatif dengan pola pikir mereka yang sungguh sangat luar biasa. Yang berikutnya yaitu di sini bernalar kritis. Jadi anak-anak kemungkinan kalau sekarang sudah dimanjakan dengan teknologi, mereka agak kurang bernalar kritis. Maka dari itu kita sebagai guru harus bisa mengarahkan anak-anak untuk ibaratkan kita harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan pemantik, begitu, agar anak-anak bisa bernalar kritis. Yang berikutnya yaitu mandiri. Nah, mandiri di sini seperti yang telah kita ketahui bersama, tingkat kemandirian anak-anak memang sekarang agak menurun. Meskipun demikian, tapi kita sebagai guru harus tetap, yaitu tadi, berpikiran positif. Kita harus membawa anak-anak berdasarkan kodratnya, gitu ya. Berikutnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tentunya berakhlak mulia sudah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing, karena dari akhlak mulia ini semuanya bersumber, begitu Bapak Ibu. Terus dan pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktek pembelajaran yang benar-benar berpusat kepada murid. Jadi anak-anak memang harus aktif. Kalau zaman dulu mungkin cara belajar siswa aktif begitu ya. Jadi anak-anak difokuskan agar aktif. Dan yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya itu bisa diartikan bahwa anak itu tercipta itu berbeda. Maka dari itu kita sebagai guru harus bisa memilah dan memilih apa yang akan kita lakukan terhadap anak-anak yang benar-benar sangat heterogen, meskipun dalam satu kelas dan dengan perilaku yang tentunya sangat berbeda-beda. Di sini ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Paradigma itu, perubahan paradigma di sini, kalau dulu guru itu berusaha merubah mindset atau paradigma anak. Tapi kalau sekarang kita sebagai guru itu lebih dituntut untuk lebih bisa memahami. Contohnya saja pada kegiatan kepala tangan, misalkan begitu ya. Jadi setiap orang, misalnya kita ada menyobek kertas kecil begitu ya, terus kan sesuatu yang sangat berharga dalam diri Anda, begini, gitu. Terus setiap orang itu punya sesuatu yang sangat berharga masing-masing. Dan teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Secara otomatis kita akan
ini kan kepala tangan saya, di sini ada sesuatu yang berharga dalam diri saya. Maka dari itu tidak mudah bagi seseorang untuk mempengaruhi orang yang lain. Maka dari itu guru di sini harus bisa masuk dalam dunia mereka, tapi tetap sebagai petani tadi harus tetap irigasinya seperti apa biar tanamannya tetap sehat. Irigasinya seperti apa, waktunya dipupuk ya dipupuk, tapi tidak dengan merebut apa yang sudah ada dalam diri mereka masing-masing. Karena itu tadi kita sudah berusaha mengerti anak itu bahwa mereka sudah ada, ibaratkan begitu, sudah ada kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Begitu nih. Ya, ini contohnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau zaman dulu mungkin ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu murid harus begini dan begitu. Tapi sekarang guru harus banyak legowo, harus bisa memahami. Seperti guru memahami temannya, seperti guru memahami orang-orang yang dicintainya, begitu. Anak-anak juga adalah orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, begitu. Berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif atau penghargaan bujukan terus-menerus efektif dan bermanfaat. Pada teori-teori belajar sekarang ini, ternyata bujukan-bujukan itu kurang efektif jikalau digunakan kepada orang yang salah. Dalam artian mungkin anak, misalnya saya guru mapel bahasa Inggris begitu, saya berusaha menginfluence anak-anak, oh bahasa Inggris itu penting begini dan begitu. Ternyata anak-anak bakatnya tidak di situ. Makanya kita sebagai guru tidak boleh menutup mata dengan itu tadi, kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak. Okay? Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya begini, anak-anak pada saat upacara bendera begitu, anak-anak berbicara sendiri. Dengan kita teriak-teriak dalam artian, ayo kalian tidak boleh berbicara, bla 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 begitu ya. Itu terkadang mereka masa bodoh. Tapi pada saat kita memberikan stimulasi, misalnya begini, kalau Anda berbicara terus, nanti upacaranya akan lebih lama lagi. Begitu, mungkin mereka akan sedikit tersadar dan ada konsekuensinya di situ. Kalau berbicara terus berarti waktunya akan lebih lama lagi. Mungkin dengan cara-cara yang seperti itu anak-anak akan lebih tersentuh hatinya, mungkin ya. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ilusi bahwa orang dewasa, yaitu di sini orang dewasa adalah bapak dan ibu guru, memiliki hak untuk memaksa. Anak harus begini, anak harus begitu. Itu kurang bisa disarankan untuk zaman sekarang ini. Karena itu tadi kita harus benar-benar menghormati bakatnya anak-anak, menghormati kodratnya mereka masing-masing. Begitu. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Biasanya kita mengontrol seseorang. Nah, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi yang terjadi, yang harus kita lakukan adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, terkadang pandangan orang ini memang berbeda-beda. Seperti saat sekarang ini, ketika kita memandang skrip, ada posisi di seberang saya, ada posisi di sudut sini, ada beberapa ini, begitu. Jadi pandangannya berbeda-beda, tapi tetap untuk satu tujuan, yaitu pada skrip. Stimulus respon yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Anak-anak berlaku buruk itu kalau mungkin kita zaman dulu diibaratkan sebagai satu kesalahan atau satu dosa. Padahal itu tadi pandangan kita berbeda. Saya benar tapi belum tentu 100% benar. Kamu salah belum tentu 100% kamu salah. Begitu. Yang berikutnya, ketika perilaku buruk itu dilakukan dan kita menganggapnya sebagai suatu kesalahan, tapi yang terjadi, semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang anak kan, kalau kita ajar itu rame begitu. Ramenya kenapa? Mungkin anak-anak bosan. Tujuan mereka rame agar istilahnya mereka menghilangkan rasa bosan tersebut. Jadi pasti ada tujuannya. Stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti itu tadi, genggaman tangan itu tadi. Tidak bisa ketika kita menggenggam sesuatu keinginan kita, orang lain mampu dengan mudah merubahnya. Karena perubahan itu, mengontrol diri itu ada di diri kita masing-masing. Berikutnya yaitu, saya
bisa mengontrol orang lain, tapi pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitupun juga dengan guru. Guru ini tidak bisa mengontrol anak-anak. Yang bisa adalah membawa anak-anak untuk menuju bakat mereka masing-masing. Karena anak-anak ini bakatnya berbeda-beda. Ada yang bakatnya akademik, ada yang bakatnya non akademik. Kita tidak bisa, misalnya orang Jawa bilang ngebiaya begitu ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada saat dibujuk ini gagal nih, misalnya ngerjakan PR gagal. Terus dipaksa dengan sesuatu yang mungkin terkadang di luar apa ya, di luar yang seharusnya sebagai seorang guru, dengan kekerasan atau apa, itu tidak dibenarkan. Saya rasa Bapak Ibu guru hebat di sini tidak ada yang melakukan itu nih. Insya Allah tidak. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita itu dengan anak-anak harus berkolaborasi. Ketika anak-anak misalnya yang kita arahkan itu tidak sesuai dengan anak-anak, mungkin kita bisa memberikan gambaran atau berkolaborasi dengan anak-anak. Meskipun kita intinya itu membujuk, tapi itu tadi berkolaborasi. Berkolaborasi itu kan menganggap anak itu atau pendapatnya anak itu ada. Jadi anak-anak itu memang perlu untuk dianggap, apalagi usia-usia SMA. Begitu. Jadi jati diri anak itu benar-benar sangat perlu diakui, perlu pengakuan. Yaitu yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah ini, menang atau kalah. Dari kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi menang kalah berarti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Tapi kalau menang-menang, semuanya baik, semuanya menang. Tapi dilihat dari point of view yang berbeda, tapi untuk satu tujuan yang sama. Begitu. Yang berikutnya itu ada disiplin. Kira-kira Bapak Ibu yang di sini bisa saya memberikan satu pertanyaan. Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih kira-kira? Bisa diartikan tepat waktu gitu, ya Pak Nanda. Terus yang lainnya apa ya? Disiplin itu apa? Mungkin? Teratur. Bisa teratur juga, begitu ya. Jadi disiplin di situ secara maknanya ya, yaitu artinya yaitu belajar. Begitu ya. Disiplin jadi membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi apa yang dihargai maksudnya lebih ke apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan adalah apa yang dia hargai. Makanya orang-orang kadang kalau menginginkan sesuatu atau menghargai sesuatu, pasti dia akan lebih disiplin terhadap dirinya sendiri untuk mencapai target tersebut. Begitu. Tapi kalau tidak menginginkan, jadi tidak ada effort sama sekali. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab, begitu, terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya begini, kenapa mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap hal-hal yang mereka inginkan? Karena itu tadi, mereka menginginkan sesuatu, maka mereka berusaha untuk mendapatkan itu dengan baik. Maka dari itu mereka akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pilihan-pilihan mereka. Tapi dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Begitu. Jadi kita tidak bisa menutup mata dengan hal ini. Mungkin di SMA Gondong juga ada tim tatip begitu ya, untuk menegakkan kedisiplinan. Harus patuh terhadap peraturan yang sudah disepakati bersama. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itu disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar ya? Karena anak-anak di sini disiplinnya itu bukan ketika masuk sekolah anak-anak harus berpakaian rapi, bukan. Tapi disiplinnya anak-anak itu lebih ke ketika saya suka main bola, saya diperbolehkan begitu. Meskipun dalam jam pelajaran saya bermain bola, ya tetap harus diperbolehkan karena itu adalah keinginannya mereka, begitu. Jadi paradigmanya itu agak berbeda kita dengan anak-anak. Maka dari itu kita harus menyamakan konsep. Jadi menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Di sini ada disiplin positif, begitu ya. Jadi disiplin positif ini namanya saja sudah positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Loh, ini tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi kita tidak boleh mengancam, harus dengan lemah lembut.
dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Tidak boleh diancam. Kalau misalnya pada saat upacara bendera begitu ya, pada saat anak-anak lagi gitu, misalkan ketika menyiapkan siap gerak gitu, jadi anak-anak difokuskan kepada kalau posisi siap, pandangan lurus ke depan. Dengan hal semacam itu, anak-anak sudah otomatis akan terfokus ke depan. Kalau posisi siap berarti tidak ada gerakan lain. Posisi siap ya siap. Nah, tidak perlu kita berkoar-koar mengeluarkan kata-kata kotor. Gitu nih. Berikutnya, disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, sehingga anak-anak bisa memunculkan sikap tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ini loh yang positif. Jadi kalau anak-anak itu diikut sertakan dalam setiap hal apapun yang ada di sekolah ini, maka anak-anak akan ada rasa hormat. Meskipun dalam disiplin itu ada peraturan-peraturan dan sebagainya, karena peraturan itu dibuat bersama-sama, maka anak-anak itu juga akan merasa menghormati aturan-aturan tersebut. Yang berikutnya yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ini yang perlu kita garis bawahi. Tanpa sogokan, misalnya kamu kalau mengerjakan ini saya kasih nilai 90, itu ternyata kurang pas, begitu. Jadi biarkan mereka melakukannya dengan senang hati. Karena apa? Kita sebagai guru harus bisa menanamkan konsep yang baik. Kalau mereka disogok dengan nilai atau dengan ancaman atau dengan hukuman, maka mereka tidak akan menjadi manusia yang bisa bertanggung jawab. Mereka hanya akan melakukan pekerjaan mereka hanya dengan kalah, dalam tanda kutip ya tadi, mendapatkan sesuatu, tidak dengan keikhlasan hati atau tidak dengan konsep yang matang. Begitu nih, Bapak Ibu. Saya rasa apa yang saya sampaikan tentang dua materi ini, perubahan paradigma belajar dan disiplin positif, telah sampai di penghujung waktu begitu. Berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Bapak. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang perubahan paradigma belajar dengan disiplin positif? Ada pertanyaan? Mungkin dulu deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu ilmunya. Ini ada yang ingin saya pastikan saja. Betul. Dari yang panjenengan sampaikan tadi, itu mengubah stimulus respon menjadi teori kontrol, itu maksudnya bagaimana Bu? Apakah selama ini kita itu menggunakan stimulus respon, terus kemudian kita berupaya untuk mengubahnya sebagaimana yang disampaikan di teori kontrol tersebut? Betul. Jadi kalau dulu kita itu memposisikan diri di stimulus responnya, begitu, maka dari itu kita harus bergeser ke teori-teori yang ada, yaitu teori kontrol. Kalau contohnya ada, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu nih, misalnya murid harus mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR maka akan saya kasih nilai, begitu ya. Tapi pada teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya kalau tidak mengerjakan PR kita tanya, tentunya kenapa tidak mengerjakan PR? Pasti ada alasan-alasan tertentu yang mungkin itu out of box ya, di luar nalar kita sebagai seorang yang manusia. Itu kan terkadang nalarnya tidak cukup bisa memahami manusia yang lain. Begitupun juga dengan kita guru, kadang tidak cukup memahami tentang kehidupan anak-anak di luar sekolah. Mungkin anak di luar sekolah itu tidak langsung pulang, mungkin kerja dulu sampai malam. Mungkin dari sisi psikologisnya mereka ada masalah di rumah atau apa begitu. Jadi kita sebagai guru bukan mengontrol harus mengerjakan, tapi kita giring dengan halus dan penuh kelembutan. Seperti seorang petani menanam padi tadi, kita sayang-sayang padinya, kita kasih pupuk, kita aliri air dengan baik, begitu begitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Sudah? Tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sudah, ini cukup. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti apa yang telah saya sampaikan tadi. Materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Rosid Amiruddin. Kepada Pak Rosid, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
langsung saja. Yang selanjutnya materi yang ketiga tentang teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Guru hebat ya, tentunya semuanya. Kita berharap nanti kita menjadi cerminan bagi murid-murid kita. Yang pertama, menurut Diane Gosen, ya bacanya Diane Gosen itu. Menurut beliau menyatakan bahwa teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini teori ini atau motivasi ini adalah motivasi yang paling rendah, sehingga anak-anak itu ketika motivasi atau perubahan perilakunya itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya yang ditanyakan adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi misalnya ketika kita memberikan tugas kepada mereka, karena kita mungkin dikenal killer sebagai guru yang killer, sehingga mereka pasti akan mengerjakan. Jadi mengerjakan tugas tadi itu bukan karena keinginannya sendiri, tapi karena ketidaknyamanan bagi mereka atau hukuman yang dia akan peroleh. Karena dia selalu bertanya dalam hatinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya itu. Itu. Makanya motivasi ini terjadi bukan motivasi internal dari dirinya, tapi motivasinya adalah eksternal, yaitu dari hukuman gurunya atau orang tuanya dan sebagainya. Nah, kalau ini bisa juga diterapkan di rumah ya, bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita juga melakukan hal seperti ini kepada anak-anak kita di rumah. Yang kedua adalah menurut beliau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini juga motivasi eksternal. Jadi kita melakukan sesuatu karena guru kita sering memberikan hadiah kepada kita. Misalnya ketika kita nanti anak-anak, ketika kalian nilainya di atas 90 akan saya beri permen. Nah, ini yang terjadi sehingga akhirnya dia berusaha untuk merubah perilakunya karena permen tadi itu. Nah, ini motivasi yang kedua, dan ini tingkatan yang kedua. Jadi 2 dari bawah ya tentunya. Biasanya dalam hatinya selalu bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya itu. Nah, jadi bahasa kita ya bahasa kalau dalam beribadah itu belum murni karena perintah ya. Belum murni karena kita butuh atas apa yang kita lakukan, tapi karena masih dalam perintah tadi. Bentuk perintahnya apa? Oh, saya perintah sholat misalnya begitu, untuk mendapatkan pahala dan sebagainya. Tapi belum sampai tingkatan karena saya butuh sholat itu. Yang terakhir ini yang tingkatan yang tertinggi, dan inilah yang muncul motivasi dari internal diri peserta didik kita, yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Biasanya yang muncul dalam hatinya, pertanyaannya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini kalau kita sampai nanti memunculkan motivasi internal kepada peserta didik kita, ini yang berarti kita sudah sukses. Nah, artinya anak-anak apapun yang dilakukannya bukan karena kita, bukan karena hukuman kita, bukan karena pemberian kita, tapi karena kesadaran diri mereka bahwa dia melakukan ini penting bagi dia. Dia merasa itu. Nah, itu yang kita harapkan ya. Selanjutnya, nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah diberi pengarahan sama Bu Lili terkait dengan disiplin positif, bahwa memang ternyata yang sering kita lakukan adalah kepada peserta didik adalah hukuman. Yang berusaha kita rubah adalah kita merubah untuk mencoba kepada peserta didik adalah untuk konsekuensi. Apa bedanya? Yang pertama, kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi bagi mereka, sedangkan kalau konsekuensi sesuatu terjadi. Nanti berhubungan terkait dengan pembuatan restitusi dan keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Bu Putri, bahwa ketika kita nanti
ada kesepakatan, maka akan muncul konsekuensi. Biasanya tidak akan muncul konsekuensi kalau tidak ada kesepakatan. Itu yang terjadi. Maka konsekuensi ini harus kita upayakan. Tujuannya itu adalah ada komunikasi antara guru dengan murid yang berbentuk biasanya kesepakatan tadi itu. Yang selanjutnya perbedaannya adalah membuat anak sakit atau sakit hati atau fisik ya dalam jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin anak itu kalau dengan konsekuensi nanti mungkin dia akan merasa secara jangka waktu yang pendek mungkin dia merasa sakit ya, atau dalam artian ketika kita memberikan tugas, misalnya nanti kalau tugas kamu nggak mengerjakan, oh ya berarti kamu nanti apa kesepakatan dulu, oh ya kesepakatannya adalah mengerjakan tugas tambah waktu, kesepakatannya adalah tambahan waktu, maka konsekuensinya dia harus mengerjakan tugas tambahan waktu tadi. Kalau dia terlambat masuk kelas 15 menit sedangkan kesepakatannya itu maksimal 5 menit, berarti nanti dia tinggal ke kelas atau nambah waktu pelajaran 10 menit. Konsekuensi seperti itu. Bedanya dengan hukuman. Anak membenci kedisiplinan akhirnya ketika ada hukuman selalu, makanya tidak pernah ada perbaikan ketika kita melihat misalnya ada orang yang dipenjara itu aja dengan hukuman-hukuman yang terjadi ya kembali ketika dia keluar ya akan kembali mengulangi lagi apa yang dia lakukan dulu karena bentuknya adalah hukuman, tidak menggunakan konsekuensi. Beda dengan konsekuensi yang akan akhirnya anak menghargai disiplin. Nah, yang selanjutnya hukuman itu pasti sifatnya paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Ada komunikasi yang baik dengan peserta didik, terus ada tanggapan juga dari peserta didik itu. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Yang selanjutnya konsep diri yang buruk, sedangkan yang selanjutnya konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Ini yang akan terjadi kalau menggunakan konsekuensi. Selanjutnya adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, sedangkan kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman yang selanjutnya adalah biasanya kita menggunakan dengan cara yang marah, membuat mereka rasa bersalah, misalnya anak tidak mengerjakan tugas atau ketika kita jelaskan mereka bergurau terus kita tanyain nggak bisa kita suruh ke depan, akhirnya mereka merasa bersalah. Padahal itu bentuk hukuman ya. Konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Bedanya kalau dengan hukuman itu akan terjadi kesakitan fisik atau merasa bersalah itu dengan dalam jangka waktu yang panjang. Next briefing. Ini contohnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Contoh misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, misalnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bagian dari hukuman. Karena antara terlambat dengan mencatat ini nggak ada hubungannya. Antara terlambat itu kan nggak ada hubungannya dengan mencatat kalimat 100 kali kalimat tersebut. Ketika dia terlambat sepertinya konsekuensinya apa ya? Tadi itu dia harus tinggal kelas selama berapa menit dia terlambat tadi. Kalau memang disepakati boleh terlambat masuk kelas itu 15 menit misalnya begitu. Kok dia sebelumnya 15 menit sudah masuk berarti gak terlambat. Tapi kalau lebih dari 15 menit baru dia tinggal kelas setelah 15 menit tadi. Misalnya dia terlambat masuk kelas 20 menit, oh berarti 5 menit dia nambah pelajaran, bisa begitu. Itu konsekuensi. Atau yang selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga sama, tidak ada hubungannya antara lari dengan terlambat. Nah, maka itu bentuknya hukuman. Itu yang sering terjadi kita ada terlambat disuruh bubut suket. Nah, itu bagian dari hukuman. Nah, itu sering itu ya. Atau
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini gak ada hubungannya sama sekali. Yang ada adalah anak ya harus beli masker atau minta ke temannya yang bawa masker lebih, atau bisa jadi pulang ngambil masker. Itu konsekuensi melatih tanggung jawab kepada mereka. Yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini namanya konsekuensi seperti yang tadi itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, tidak mengenakan ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misalnya ada anak memakai sepatu warna putih, misalnya, orange, misalnya. Akhirnya sama tatipnya diambil. Nah, diambil nyeker satu hari itu nyeker. Sehingga akhirnya anak ini diam saja di dalam kelas. Mau keluar malu nggak ada sepatu dan sebagainya. Nah, ini hukuman namanya. Konsekuensinya apa ya? Suruh dia kembali pulang untuk ngambil sepatu hitam, atau orang tuanya, saudaranya mengantarkan sepatu hitam dan sebagainya. Atau tetap boleh memakai sepatu warna putih itu dengan konsekuensi yang lain. Nah, seperti itu. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini boleh, ini konsekuensi karena untuk mata pelajaran PJOK. Nah, begitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi. Next. Ini Bapak Ibu yang mungkin saya dulu juga waktu belajar modul ini juga saya tercengang. Ternyata penghargaan itu juga bagian dari hukuman. Jadi yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngasih penghargaan kepada peserta didik kita, itu efeknya atau mereka itu akan tergantung. Mereka itu punya ketergantungan terhadap penghargaan tadi itu. Yang bisa ketergantungan itu bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, tergantung motivasi perilaku mereka nanti. Nah, tapi yang membuat merasa penghargaan itu dihukum adalah mereka akhirnya ketergantungan terhadap penghargaan tadi itu. Maka sebenarnya nanti penghargaan itu boleh saja kepada mereka, tapi sebiasa-biasa, jangan sampai ya sekedarnya saja, bukan sampai penghargaan itu yang membuat mereka itu akhirnya selalu berharap atau ketergantungan terhadap penghargaannya tadi itu. Yang selanjutnya adalah penghargaan itu sesungguhnya tidak efektif, ya, sangat tidak efektif. Karena begini, karena ketika misalnya nanti Pak Nanda kalau memberikan penghargaan kepada peserta didik, itu Pak Nanda yang akan ketergantungan memberikan penghargaan terus-menerus kepada peserta didik. Nah itu, jadi pembelajaran ini nggak akan efektif bagi Pak Nanda ketika mengajarkan ke peserta didik untuk memberikan penghargaan tadi itu. Yang selanjutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Ini kalau saya baca di modul itu adalah buahnya tentang riset-riset ya, bahwa ternyata antara anak yang diberi dengan anak yang tidak diberi itu ternyata efek jangka panjangnya atau perubahan perilaku motivasi mereka itu adalah ternyata tanpa penghargaan, yang tidak diberikan penghargaan justrunya. Ini berdasarkan riset-riset itu ya. Selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Tentu orang melakukan suatu pekerjaan itu baik hasilnya karena ada penghargaan, tapi ketika penghargaan itu tidak ada atau bahkan penghargaan itu tidak sesuai dengan keinginannya, maka kualitas pekerjaan tadi itu pasti menurun. Nah, itu. Yang kelima adalah penghargaan merusak hubungan. Nah ini biasanya antara ranking 1 dengan ranking 2. Ranking 2 ini merasa tersakiti. Iya. Melihat ada temannya ranking 1. Nah ini terus menerus. Ranking 3 juga begitu, akan dia merasa tersakiti melihat temannya yang ranking 1 dan 2 dan seterusnya. Apalagi yang ditulis peserta nilainya rankingnya 25 dari 26 siswa. Nah ini bahaya sekali gitu ya. Jadi
penghargaan akan merusak hubungan mereka, akhirnya begitu. Yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Ini sama dengan penghargaan menurun kualitas tadi itu, sehingga kreativitasnya yang sebenarnya sudah bagus, tapi karena sudah terbiasa ketergantungan dengan penghargaan tadi, makanya ketika tidak sesuai dengan keinginannya penghargaan itu, maka yang terjadi adalah kreativitasnya akan menurun. Yang selanjutnya adalah motivasi dalam diri sendiri ini akan terus menurun terus karena penghargaannya tidak sesuai. Next, saudara. Nah, ini penghargaan menghukum ya. Contohnya penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya sistem ranking tadi itu. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan terus merasa terhukum. Yang di bawahnya terus merasa terhukum. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Jadi hukuman dan penghargaan sesungguhnya hal yang sama. Jadi penghargaan itu sebenarnya juga punishment juga sesungguhnya gitu. Maka boleh memberikan punishment, boleh memberikan reward juga boleh, akan tapi sekedarnya saja yang tidak membuat mereka adalah memiliki ketergantungan terhadap penghargaan dan hukuman tadi itu. Mungkin dengan cara kita melakukan komunikasi yang baik, memberikan pengertian yang baik sebelum memberikan penghargaan itu, atau memberikan hukuman itu didahului dengan memberikan stimulus terhadap mereka tentang pengertian atau pemahaman terhadap hukumannya tadi itu. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Ini yang kembali kepada apa yang dikatakan Bu Lili tadi, bahwa kontrol itu kita nggak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Orang lain tidak akan bisa mengontrol. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Itu yang terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi motivasi perilaku manusia. Mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu. Hebat. Ananda, ya silakan Ananda. Iya Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan tentang motivasi yang ada 3 tadi Pak. Jadi yang ini motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dan untuk menghargai diri sendiri. Kalau menurut Bapak sendiri, yang sekarang terjadi atau yang marak berada di benak atau di otak para siswa itu kira-kira motivasi yang mana? Kalaupun yang ada di benak siswa itu motivasi yang paling rendah, lalu bagaimana cara kita untuk ya minimal untuk menaikkan levelnya? Itu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Nanda atas pertanyaannya. Kalau berdasarkan pengamatan kami, siswa melakukan melakukan aktivitas sehari-hari di sekolah itu ya lebih kepada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka kadang-kadang melakukan peraturan-peraturan di sekolah itu ya karena untuk menghindari hukuman. Kalaupun ada untuk mendapatkan imbalan itu hanya beberapa orang saja, tapi lebih karena kita lihat dari mereka itu ketika waktu belajar misalnya pembelajaran, saya nanti habis diskusi nanti saya kasih kuis. Ketika selesai kuis nanti yang terbaik akan saya kasih stabilo. Nah seperti itu ya ada respon, artinya ya beberapa saja yang tertarik dengan itu, yang lainnya nggak ada yang tertarik. Tetapi rata-rata ya ketidaknyamanan bagi mereka, atau melakukan sesuatu itu karena takutnya nanti kalau nggak mengerjakan tugas dari saya mereka akan dapat nilai jelek atau dan sebagainya itu. Jadi rata-rata murid-murid di sini ya lebih kepada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, strategi apa kira-kira yang bisa kita lakukan atau menaikkan mereka sampai ke level yang paling tinggi, yaitu untuk menghargai diri sendiri? Mungkin strateginya mungkin adalah kita menggunakan disiplin positif yang diterangkan oleh Bu tadi itu, yaitu mulai kita memberikan teladan dulu pada mereka. Terus yang kedua adalah kita bisa mengajak komunikasi tentang pentingnya mereka itu menghargai diri sendiri.
pentingnya kebutuhan mereka dan sebagainya itu. Nah, yang kalah pentingnya adalah kita membuat sesering mungkin, atau kalau memang punya kesepakatan bersama semua guru yang ada di sekolah ini, ya lebih baik yaitu kita buat kesepakatan dengan peserta didik untuk apa? Untuk biar kita tidak melakukan membuat mereka itu merasa dihukum ketika kita itu menyuruh mereka untuk mengerjakan tugas atau sebagainya. Mungkin itu bisa diterapkan strategi ini, yaitu dengan membuat disiplin positif yang pertama, yang kedua adalah dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah nanti, seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan teori motivasi perilaku manusia. Yang terakhir dari saya, ini tidak akan bisa cepat bisa terrealisasi karena mungkin butuh waktu yang sangat lama, karena merubah paradigma kita itu tentu sangat sulit sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita dilanjutkan materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Abang Parikesit. Monggo silakan Bapak. Dari saya, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jadi di sini Bapak Ibu guru yang hebat pada pagi hari ini. Jadi pasti sering melihat situasi-situasi seperti ini, dan nanti bisa ditulis-tulis lagi di bawahnya. Semacam ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung atau tidak boleh bernyanyi. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang. Jadi di saat melihat anaknya suka menyanyi kan, kalau di kelas kan juga nggak pas juga. Nanti kita bisa mengklasifikasikan kebutuhan apa. Terus di poin kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Kan bisa jadi, namanya anak kan kadang-kadang kan apa ya, memperlihatkan dirinya gitu loh. Entah jepit baru, entah baju baru, entah tas. Seakan-akan dia deng-deng memang seperti ini. Jadi ini salah satu contohnya. Nanti di sana terlihat muncul kebutuhannya apa. Aku bosan kan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru atau bapak guru. Jadi mungkin dengan pertanyaan yang berbeda, tapi mungkin anak-anak yang bilang seperti ini cuma 1-2 aja. Terus yang mungkin terakhir contohnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Mungkin ada beberapa kasus, ada beberapa teman yang kadang-kadang mencari contohnya tidak tepat. Nah itu mungkin dari sisi siswanya, padahal dia itu malu dan lain sebagainya. Kembali ke, mungkin nanti pertanyaan bisa membuat apa aja boleh di bawahnya secara pribadi. Kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia, ini oleh teori Maslow kalau tidak salah. Jadi di sini dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini seperti segitiga piramida tuh, bertahan hidup di bagian paling bawah. Jadi rumah, makanan, komponen psikologis yang lainnya di posisi paling bawah. Jadi ada posisi keduanya adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, itu kan bisa kita klasifikasikan. Oh berarti yang sebenarnya anak yang senang nyanyi tadi pas di waktu di kelas, berarti dia itu menunjukkan kebutuhan dasar manusianya di sisi apa? Oh di sisi kesenangan di situ. Di sisi ketiga itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan. Mungkin anak yang sering ngacung, ada ya? Yang sering menunjukkan soal PR-nya seperti itu. Jadi memang itu adalah kebutuhan dasar manusia, dan kita tidak boleh apa ya, selalu buat merupakan iso, kan tidak boleh seperti itu juga. Oh ya, duduk dulu atau mungkin seperti apa nanti saya nilai. Jadi membuat pencapaian kompeten yang ingin diakui dan ingin dihormati. Untuk keempat adalah kebutuhan kebebasan akan pilihan. Jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi di sini lebih ke apa ya, melihat situasi. Jadi dia tidak memaksakan atau dia tidak membuat sebuah
keputusan-keputusan yang seperti di pengakuan atas kemampuan. Jadi yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa kasih sayang dan rasa diterima ini kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima, kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kalau kita melihat di soal yang tadi, nah, kalau melihat dari ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Padahal kan aku suka menyanyi. Berarti kalau melihat murid ini adalah kebutuhan apa? Dengan merasa senang ya. Jadi kesenangan ya. Jadi kadang-kadang ya memang tidak pas juga. Tapi tinggal kesepakatan kelasnya seperti apa di awal-awal penjelasan tadi Pak Rosid Bu Lili. Jadi di saat nyanyi atau mungkin di saat suka catur atau apapun kan di situ ada konsekuensi. Bahasa lainnya kalau bahasa zaman dulu kita sekolah kan dihukum. Dulina nang kene ya sekap berarti dirampas waktu BP itu zaman dahulu. Kalau sekarang kan mungkin di saat dia nyanyi sungguhan di ruang kelas tadi, di saat ada guru mungkin kan berarti kamu nanti nyanyinya terakhir aja atau mungkin seperti apa sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Terus yang di poin 2 ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini termasuk kebutuhan pengakuan ya. Jadi pengakuan tadi kan ingin menunjukkan dianggap berharga. Jadi padahal metuku jepit loh ya, padahal asli ya. Namanya pengakuan atas kemampuan. Awalku satu jepit dewe atau mungkin jepitnya tadi buat sendiri dari daur ulang atau mungkin apa gitu. Jadi kasuistisnya akan sangat berbeda-beda. Itu. Aku bosen masa belajar cuma gitu-gitu aja dengerin ibu guru gitu seperti itu. Berarti ini kebutuhan. Aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja. Jadi keinginan jadi keinginan bebas ya. Kebebasan kebutuhan akan pilihan. Padahal secara kesepakatan kelas atau mungkin kesepakatan atau konsekuensi yang sebelumnya kan sudah dijelaskan. Jadi kalau memang ada ketidakcocokan di dalam kelas dalam arti ibu guru atau bapak guru kan bisa menyanggah atau mungkin di saat kesepakatan tadi tidak enak bersuaranya atau mungkin apa kan fine aja kalau di zaman sekarang. Ya Pak sampai ngomong seperti itu zaman dahulu lalu dipentung langsung dihukum atau langsung disuruh keluar atau seperti apa tidak sopan atau apapun sepertinya. Yang terakhir aku sebel gambarku tidak rapi malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi ini termasuk kebutuhan apa gitu? Padahal gambar kue lalu aja nih kemarin bisa dia dengar gini jadi ada sisi malu, ada sisi ingin diterima, ada ingin dihargai tapi kebutuhan diterima nih. Jadi kebutuhan untuk diterima jadi kasih sayang dan diterima. Jadi bisa di bagian untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok atau menerima kasih sayang atau mungkin hubungan dan koneksi sosial. Kan siswa atau manusia itu kan harus menyesuaikan aku diterima tak ya. Padahal dia sudah rapi, dia sudah membawa buku atau di kelas itu dia sudah wangi. Tapi kadang-kadang masih dibully juga sama temannya. Jadi seperti itu kasuistisnya nomor terakhir tadi. Mungkin ada kasuistis yang lain? Monggo, mungkin apa yang pernah kalimat-kalimat seperti ini mungkin ada yang pengen curhat di tengah-tengah pelajaran atau mungkin apa itu kan menunjukkan sebuah kebutuhannya siswa seperti itu maksudnya atau mungkin kasusnya banyak tapi ini salah satu bagian dari yang kita ambil contohnya aja. Setelah 5 kebutuhan manusia ini, kebutuhan dasar manusia ini ada satu poin lagi di 5 posisi kontrol. Ini agak kita buat bagan-bagan, jadi biar secara 5 posisi kontrol itu di mana sih kita secara menghadapi anak-anak, menghadapi kembali seperti yang dijelaskan Pak Rosid tadi. Ini adalah teorinya Diana Gossen tahun 98 pada saat itu. Jadi
dosen telah berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Jadi teori kontrolnya di warna merah. Jadi ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada yang menjadikan teman, ada yang menjadikan pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi ini yang tingkatan yang paling bagus. Dalam arti manajer itu yang mengelola dari semua sumber daya yang ada di hadapannya itu menjadi positif seperti itu. Kalau melihat yang nomor pertama penghukum, jadi contohnya kalau penghukum itu menunjuk-nunjuk, menghardik, menyakiti, menyindir dan lain sebagainya yang mungkin kita di saat sekolah waktu SMA atau mungkin 20 tahun yang lalu kan kita mengalami guru-guru seperti itu. Jadi masa kita di tahun yang seperti ini, di zaman yang seperti ini, apakah kita akan sama juga memilih seperti itu kan enggak juga. Jadi pembuat merasa bersalah. Jadi yang nomor 2 adalah posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi dampak pada murid pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Jadi seakan-akan tolong adik sama teman-teman itu, saya itu sedih, saya itu apa yang pengen nangis. Jadi murid dihadapkan dengan kesedihan-kesedihan yang seharusnya biar tidak itu apa namanya merasa bersalah lah, intinya seperti muridnya yang merasa bersalah. Oke, yang ketiga adalah teman. Jadi guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Ingat tidak ibu pernah bantu? Jadi seperti itu. Jadi seakan-akan murid itu teman. Jadi kayak ngongkon temannya atau mungkin teman sebaya. Jadi itu nanti lebih ke ketergantungan, kaitan dengan dunia yang berkualitas. Itu murid melakukan sangat penting di dunia berkualitas. Saya berpikir, tapi murid berkata, jadi ini semacam motivasinya. Saya berpikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Jadi dampaknya lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jadi ini gak dijak, dia nggak akan berbuat atau mungkin nggak akan mengerjakan atau tidak akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ke poin selanjutnya, keempat adalah pemantau. Pemantau di sini pasti akan menghitung dan mengukur atau mengawasi yang berpatokan pada catatan-catatan atau kesepakatan yang pernah dibuatnya. Jadi di awal pelajaran, nanti kalau nggak ini jadi pelajarannya banyak gitu. Dan di saat anak ada yang membuat kesalahan pasti akan dipetani buku apa ya itu namanya, buku penghubung atau buku apa ya namanya. Jadi dampaknya bagi murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi kalau sanksi itu mungkin berupa kesalahan, kalau hadiah mungkin berupa penghargaan, anak-anak mencapai hal tertentu. Dan yang terakhir adalah manajer atau tingkat teratas, menghargai diri sendiri secara identitas berhasil kesuksesan, kontrol diri. Jadi dari kelima posisi kontrol di atas, jadi kita menginginkan murid kita kedepannya menjadi manusia yang merdeka gitu. Jadi mandiri dan bertanggung jawab dan tumbuh motivasi intrinsik. Jadi secara dari dalam murid itu dia tumbuh secara alami dan tidak dipengaruhi oleh ajakan-ajakan sekitar, dan dapat mengarahkan menjadi penguatan pribadi. Terus kaitannya dengan dampak pada murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi tidak harus menunggu Bapak Ibu guru atau orang-orang yang mempengaruhinya di sekitarnya. Seperti itu. Jadi 5 posisi kontrol ini bagaimana kita sampai posisi di manajer. Mungkin ada pertanyaan dari kelima posisi kontrol ini yang diungkapkan oleh Diana Gosen. Ini penelitiannya pada tahun 98. Sebelum ke materi terakhir yang disampaikan Bu Putri nantinya. Jadi kurang lebih
untuk penerapan disiplin ini hampir mirip ya. Jadi dari beberapa penelitian yang kita cuplek, yang kita mendapatkan materi dari pengimbasan hari ini, itu memang agak-agak mirip-mirip, mulai posisi kontrol, mulai 5 kebutuhan dasar manusia, dan mungkin nanti akan ditutup atau dilengkapi oleh Bu Putri. Ini dari saya seperti itu, akan dilanjutkan oleh Bu Putri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk 5 posisi kontrol, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Baik. Untuk bagian saya di sini bagian yang paling akhir, yaitu tentang keyakinan kelas dan juga restitusi. Keyakinan kelas, ya, segitiga restitusi. Untuk keyakinan kelas, Ibu Bapak, jadi keyakinan kelas ini bisa kita praktekkan itu pada mata pelajaran kita masing-masing. Apalagi kalau Ibu Bapak sebagai wali kelas itu bisa untuk mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Poin-poin yang perlu diperhatikan ketika membuat keyakinan kelas, sebenarnya begini Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas itu sebenarnya dasarnya itu adalah dari peraturan-peraturan sekolah. Tapi ketika anak dihadapkan pada peraturan, itu biasanya kembali lagi ke motivasi eksternal, yaitu taat untuk menghindari hukuman. Nah, ini kita berpikir bagaimana caranya agar anak-anak itu tidak hanya patuh dan juga tidak hanya untuk menghindari hukuman, tapi memang benar-benar untuk melakukan peraturan-peraturan tersebut. Jadi untuk kata-kata peraturan sekolah atau peraturan kelas itu diubah, bukan lagi namanya peraturan, tapi keyakinan kelas. Nah, bedanya apa sih Bapak Ibu antara peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu satu pihak, yang membuat itu hanya pihak sekolah. Jadi yang membuat hanya pihak sekolah, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang ini, dilarang itu. Nah, begitu. Itu hanya satu pihak saja. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita berkolaborasi. Berkolaborasi itu berarti kita mengadakan suatu diskusi dengan anak-anak, apa yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini, atau apa yang akan kita lakukan seminggu ke depan, atau apa yang akan kita lakukan di hari ini. Biasanya itu begini, pada awal-awal mata pelajaran pada semester awal itu kita selalu membuat kontrak belajar. Nah, ini kontrak belajar itu pasti ya ada hal-hal yang harus diperhatikan, kemudian ada peraturan-peraturan. Nah, itu lebih baik kita ubah menjadi suatu keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sumbernya dari Bapak Ibu dan juga sumbernya dari anak-anak. Nah, ini yang sangat membedakan. Ketika peraturan, bunyinya peraturan itu seakan-akan dari bunyinya saja peraturan itu sudah momok bagi mereka. Oh iya, peraturan kudu ditaati. Tapi kalau keyakinan itu berarti bersumber dari nilai-nilai yang mereka percayai. Iya ya, aku di sekolah ambek wong tua iki, saya disekolahkan tujuannya apa? Kan begitu. Tujuannya untuk mengubah karakter. Kemudian tujuannya untuk ya biar saya memperoleh ilmu. Lah kalau saya selama belajar ini hanya budal, kemudian berangkat sekolah, kemudian dapat uang saku, kemudian hanya bergurau di kelas, nggak ada yang didapatkan. Nah, kalau dari situ, kalau sudah muncul keyakinan dalam dirinya siswa masing-masing, itu nanti akan lebih enak untuk diajak berkolaborasi. Ayo, ingat kan keyakinan kelas kita apa, kesepakatan kita apa dulu. Nah, kalau sudah kita ingatkan begitu, dia akan lebih mengenang, memorinya akan lebih lama. Oh iya, kita sama Bu Putri sudah sepakat untuk ini, untuk itu, berarti gak oleh yang ini dia. Jadi itu keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu bersumber dari apa sih Bapak Ibu? Jadi kita bisa bersumber pada nilai-nilai kebajikan. Nah, memang untuk kurikulum Merdeka Belajar itu berpedoman pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
maksud dari nilai-nilai kebajikan ini, maksudnya itu ini, beberapa nilai ini dijadikan dasar untuk membuat keyakinan kelas, begitu. Nah, suatu contoh, langsung saja saya ke contoh keyakinan kelas. Nah, ini dibutuhkan. Nah, kita tentukan dulu nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita yakini. Kemudian pasti kita akan melakukan diskusi dengan anak-anak untuk menentukan apa sih yang harus kita lakukan dan juga apa yang harus kita hindari. Kemudian untuk mengingatkan anak-anak lagi, itu biasanya membuat sebuah poster yang dimuat bisa di media sosial. Biasanya kan masing-masing kelas punya IG masing-masing. Kemudian ada juga mading di belakang kelas, itu juga bisa ditempel poster hasil keyakinan kelas, begitu. Itu kalau lingkup kecil. Kalau lingkup besarnya itu bisa sekolah. Nah, keyakinan kelas, hal-hal yang harus dilakukan dan juga yang dihindari. Nah, di sini tidak bisa menggunakan kalimat negatif. Kita pernah ini ya, ini sebentar. Nah, pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Saya pernah dengar ada beberapa parenting, anak itu kalau diberi kata-kata jangan, tidak gitu ya, itu malah seakan-akan itu disuruh untuk melakukan itu. Nah, itu ternyata memang efeknya luar biasa. Itu juga menjadi dasar untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat yang bersifat positif. Contoh nyata begini. Namanya mengerjakan PR itu harus tepat waktu untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas bagaimana? Bertanggung jawab terhadap tugas. Beda, sudah beda. Berarti ada sisi nilainya yang diambil. Nilai apa? Nilai bertanggung jawab. Jadi setiap keyakinan kelas ada nilainya yang diusung di situ. Gitu. Lanjut. Nah, ini praktek penerapan keyakinan kelas. Kebetulan ini saya praktekkan di kelas saya, yaitu 10 IPS 1. Nah, ini tentunya di sini ada gambar-gambar, bukan gambar ya, ini semacam untuk menempel, untuk bahan posternya. Nah, ini kemudian saya bentuk kelompok terlebih dahulu. Kemudian saya berikan awalan-awalan, yaitu berupa kita tuh sebenarnya sekolah itu ingin mendapatkan atau ingin belajar nilai apa saja sih, begitu. Nah, kita yakini bersama apa di situ. Kemudian lanjut di sini dalam bentuk kelompok, tujuannya apa Bapak Ibu? Bentuk kelompok tujuannya adalah untuk mana suara mereka. Mereka juga bisa ikut berdiskusi, menyampaikan pendapat mereka. Kadang kalau kan begini, kita sudah menyampaikan pendapat, kalau kita sendiri tidak menjalankannya kadang izin sendiri gitu ya, malu sendiri. Nah, oleh karena itu kita butuh kolaborasi dari anak-anak, maka kita bisa buat jadi senjata. Loh, kamu yang menentukan sendiri, kamu yang menyepakati, ya harus kita lakukan bersama, kan begitu. Nah, ini contohnya. Kemudian ini kita menyampaikan bersama. Nah, ini berdiskusi tentang hal-hal apa saja sih sebenarnya yang butuh kita lakukan di kelas agar kita tuh menjadi anak yang baik, anak yang diharapkan orang tua kita, anak yang diharapkan bapak ibu kita ketika pelajaran. Itu seperti apa? Ini menulis ini masih random ya Bapak Ibu. Ini setelah diskusi dari anak-anak, setelah masukan dari anak-anak tentunya harus ditinjau ulang. Nah, apakah menggunakan kalimat negatif atau kalau belum tampak nilainya harus ditampakkan nilainya di situ. Ini sebenarnya nilai apa yang harus diikuti begitu. Nah ini berat enggak? Nah begitu. Jadi ada salah satu atau beberapa masukan dari siswa-siswi, misalkan tidak boleh ini. Nah itu kita revisi dulu. Jangan ada kata-kata negatif. Nah karena memang efeknya luar biasa untuk yang kata negatif tadi. Kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif yang mengandung nilai. Kemudian kita sampaikan lagi kepada kelas. Ini kira-kira berat nggak untuk dipraktekkan? Berat tuh nggak usah, berarti nggak usah dilakukan. Jadi tergantung kesepakatan kelas. Kembali kepada kesepakatan kelas. Nah ini saya menanyakan kepada anak-anak. Ini berat nggak dilakukan? Tidak Bu, bisa dilakukan. Oke bisa.
Kemudian lanjut. Ini kemudian kalau sudah disepakati, ini baru ditempel maju ke depan. Jadi apa yang sudah disepakati itu yang ditempel di poster begitu. Nah, kemudian pada hal terakhir yaitu diulas kembali. Oh ternyata ini hal-hal yang kita sepakati dan ini nilai-nilai yang akan kita yakini untuk dilakukan. Begitu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Baik, lanjut sudah ini. Nah sekarang segitiga restitusi, kita ke materi yang terakhir. Jadi kami berharap lebih semangat lagi karena mau selesai. Okay? Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dasarnya restitusi itu adalah disiplin positif. Nah, restitusi ini berarti ada suatu peristiwa tentunya peristiwa yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa murid kita yang dirasa tidak tepat pada waktunya, atau kita kalau menganggap itu agak nyeleneh atau menyimpang, atau bahasa kasarnya yaitu melakukan kesalahan. Contoh ketika tidur, waktu ngajar ada beberapa yang tidur seperti itu kan nggak tepat pada waktunya, kemudian terlambat, kemudian harusnya masuk sekolah tapi ternyata pulang lewat belakang, lewat pagar belakang, belum waktunya pulang sudah pulang. Nah ini restitusi itu seperti suatu pendekatan atau obat yang diberikan pada murid ketika murid itu melakukan suatu hal yang tidak tepat atau kesalahan tadi. Ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu. Nah, anak kalau sudah kegap melakukan kesalahan itu biasanya dia ada campur emosi, rodok wedi, ya, agak takut, kemudian campur ada juga yang mau nangis, ada juga yang aduh gimana ini ya, ketahuan nih kalau pulang lewat belakang ya, nah ini gimana? Nah ini perlunya kita restitusi yang pertama adalah kita stabilkan dulu emosinya. Kita tidak boleh malah menambah semakin buruk bahwa iya awakmu iki wis salah, kamu itu salah, kamu itu wis ya apa carane ya. Nah, itu malah memperburuk. Itu malah apa ya? Itu enggak stabil emosinya. Kita harus menstabilkan emosi dulu dengan cara begini. Ya memang Bu Putri menyadari kalau setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Tapi, nah ada tapinya di sini. Nah, kalau kita mengakui bahwa ya memang setiap orang itu melakukan kesalahan, dia mungkin ya kalau dilihat dari inframerah mungkin suhunya agak turun sedikit karena sudah mendengar kata-kata didem dulu. Nah, kalau bahasa Jawanya diademno dulu, diturunkan dulu emosinya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam validasi kebutuhan. Sesuai dengan yang disampaikan Bu Lili bahwa setiap yang dilakukan murid-murid kita itu pasti punya tujuan. Misalkan dia tidur, ya memang karena dia kebutuhannya itu ngantuk. Betul. Terus misalkan saya dulu juga pernah belajar, saya nyanyi-nyanyi, ya memang kepingin nyanyi. Hobinya nyanyi, senang nyanyi kan begitu. Nah, cuma tinggal kita untuk mengarahkan. Nah, setelah kita menstabilkan emosinya, kita masuk perlahan ke dunia mereka. Iya, ke dunia mereka. Ya ini maksudnya pendekatan begitu ya. Pendekatan sama si, ya nanti saya tunjukkan si Erin gitu ya, contohnya. Validasi kebutuhannya apa? Sebenarnya yang kamu butuhkan apa sih ketika kamu itu loncat pagar? Saya itu ternyata capek, Bu. Saya capek karena saya habis tanding volley. Dia pulang lewat belakang. Loh, nah, kalau dari sini kalau kita sudah tahu kebutuhannya, kita bisa mengarahkan. Langkah yang tepat itu kamu itu bisa loh izin ke depan ke guru piket. Bu, saya kurang enak badan. Saya perlu istirahat, saya izin pulang dulu. Bisa, boleh. Itu boleh, sangat boleh. Nah, jadi kan bisa jadi anak-anak itu melakukan suatu penyimpangan itu karena nggak tahu jalurnya, nggak tahu apa ya solusinya ini seperti apa. Jadi ambil tindakan sat langsung wis dong ngalih. Nah, begitu. Wis segera untuk memenuhi kebutuhannya yang
tadi kebutuhan dasar ya, kalau tadi kebutuhan untuk tidur, untuk istirahat karena capek. Dan yang ketiga baru menanyakan keyakinannya di apa. Tadi sudah menstabilkan emosi. Yang kedua, oh ternyata kamu itu butuhnya tidur, istirahat, baik. Tapi kamu kan tahu bahwa seharusnya pulang saat bel pulang. Nah itu kita ingatkan. Jadi setelah kita menstabilkan emosi, kemudian yang kedua kita masuk untuk melihat kebutuhan dasar mereka apa. Yang ketiga baru kita menanyakan keyakinan lagi. Hal yang kita yakini itu harusnya begini, tapi kok kamu begini? Pada akhirnya dia akan menyadari sendiri, iya Bu, saya salah ternyata. Nah, kalau sudah muncul kesadaran bahwa dia itu memang merasa bersalah di situ, kita masuk di situ bahwa baik, apa yang bisa diperbaiki dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya berarti untuk kedepannya kalau saya kurang enak badan, saya akan izin saja. Lah itu betul. Berarti dari dia sendiri itu sudah mampu memunculkan solusi atas kebutuhannya dia sendiri. Yang tadinya itu salah, guru di sini menuntun untuk membenarkan, mengarahkan, kemudian dia akhirnya menemukan solusi agar tidak mengulangi pulang sebelum waktunya. Begitu. Nah ini sudah, ini gambarannya begini ya. Yang tadi itu hal-hal yang menstabilkan identitas, kata-katanya itu bisa seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Bisa kok kita menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu itu nggak tertarik untuk mencari tahu yang siapa yang benar, siapa yang salah. Cuma Bapak Ibu itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini untuk menstabilkan identitas. Begitu. Nah begitu. Untuk yang kedua, nah ini tindakan. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa sih sing mbok butuhno ketika kamu itu tidur? Yo ngantuk Bu, ya jelas ya. Ketika tidur ya memang ngantuk. Terus hal-hal lainnya, contoh, nah ini untuk menanyakan keyakinan. Nah, kelas yang ideal itu seperti apa? Kita kembalikan kepada keinginannya mereka. Menjadi anak yang seperti apa? Ya, kalau yang ribet itu yang begini, ya saya masuk ke sini paksaan. Nah, itu yang susah untuk menjawabnya. Iya. Nah, tapi insya Allah tidak ada yang seperti itu. Nah, jangan. Baik, bagaimana untuk ketiga hal tadi yang segitiga restitusi? Harus dilakukan lengkap, tidak boleh bolong. Untuk apa? Treatmentnya, gitu. Untuk treatment dari melakukan kesalahan sampai dia itu bisa memunculkan solusi sendiri, akhirnya dia itu bisa kembali ke kelompoknya, itu harus lengkap. Mau dipraktekkan yang mana dulu, terserah. Mau yang validasi kebutuhan dulu bisa, mau yang menstabilkan emosi dulu bisa, tapi memang dianjurkan itu untuk menstabilkan emosi. Karena anak kalau yang sudah ke-gap kesalahannya itu rodok bingung begitu ya. Sudah. Nah ini contoh saya melakukan penerapan segitiga restitusi kepada anak didik spesial saya 10 IPS 1. Iya. Tidak pakai marah-marah. Tidak pakai bentak-bentak. Iya, tidak pakai mukul, tidak pakai kata-kata yang menyakiti hati. Cuma itu tadi. Kapan hari? Iya, cuma saya ini memang masih belajar. Saya sebelumnya itu memang nggak pernah. Jadi ini saya akui, ini pertama kali saya melakukan segitiga restitusi. Jadi iya, rodo apa ya? Untuk eleng-eleng apa yang harus disampaikan ke murid ini? Iya. Karena memang tanpa teks, tanpa apa ya itu mikir ke atas itu coba. Iya, ada tulisannya di atas. Jadi baik, pada intinya ini melakukan segitiga restitusi 3 hal tadi. Kenapa? Iya, ini solusi yang dimunculkan anaknya ini. Dia mengakui bahwa kalau pulang sekolah sebelum waktunya, ini kan waktu kelas meeting setelah tanding volley, belum waktunya pulang, dia sudah pulang dengan temannya lewat belakang. Nah ini kan sudah bibit-bibit ya. Nah ini melakukan pendekatan, intinya adalah tanpa bengok-bengok, tanpa bentak-bentak, tanpa menyakiti hati, kita masuk ke kebutuhan dasarnya dia apa. Nah itu tadi segitiga restitusi. Memang berat Bapak Ibu, berat sekali, butuh pembiasaan. Karena memang pada dasarnya saya itu posisinya suka sebagai
bukan penghukum, tapi lebih ke ayo konsekuensinya begini, harus begini. Nah itu kita seringnya di situ. Tapi kita pelan-pelan kita coba ya, bahwa memang anak sekarang kalau di kasar bendal, maksudnya ya apa gitu, bendalnya itu memang hanya susah sakit hati, tapi yang nyampe di poinnya, yang nyampe di pikiran kan nyampe ternyata nggak ada sama sekali. Nah ini ternyata segitiga restitusi ini yang disarankan tepat untuk masuk ke ranah pendekatan kebutuhannya siswa. Ya, terutama BK dan tatib nggih untuk masalah segitiga restitusi. Baik, itu menurut kami pemaparan dan juga penerapan. Ada pertanyaan untuk keyakinan kelas atau segitiga restitusi yang sudah kami sampaikan? Bu Erva mungkin bertanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Dari penjelasan Bu Putri tadi tentang keyakinan kelas, saya mau tahu yang paling signifikan yang menjadikan dasar untuk dijadikan keyakinan kelas itu yang bagaimana, Bu? Baik, dasar untuk membuat keyakinan kelas itu kembali ke nilai-nilai kebajikan yang diyakini di institusi masing-masing. Jadi untuk sekolah kita kalau memang sudah mendaftar untuk mengikuti kurikulum Merdeka Belajar, berarti pedomannya itu menggunakan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Berarti kita bisa downgrade atau ini kita jabarkan lagi secara menurun. Kalau beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berarti contoh nyatanya apa di sini? Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian sholat, waktunya sholat. Begitu. Kalau untuk mandiri, berarti hal-hal apa yang bisa dilakukan bersama di kelas. Nah, jadi ada penjabaran kegiatan atau aktivitas murid kita di kelas dari masing-masing nilai yang kita yakini. Bergotong royong berarti saling tolong menolong, membantu sesama atau toleransi. Begitu, bekerja sama bisa. Begitu nggih, Bu, untuk Bu Elva. Baik, untuk Bapak Ibu yang lainnya apakah sudah cukup? Oke, monggo Bu Iin. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau bertanya, mengapa keyakinan kelas harus dibuat dan seberapa pentingkah untuk keyakinan kelas itu dibuat? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa sih kok keyakinan kelas itu penting untuk dibuat? Nah, untuk menciptakan disiplin positif. Nah, kenapa sih kok keyakinan kelas itu perlu dibuat? Ya, kita agar teratur. Dan kenapa kok perlu anak-anak masuk ke dalam pembuatan keyakinan kelas? Agar bersama-sama komitmen menjalankan keyakinan kelas tersebut. Kalau peraturan dari individu guru itu sering ditentang, maksudnya itu kepaksan atau terpaksa, motivasinya eksternal. Kalau yang ikut nimbrung, ayo kita membuat keyakinan kelas, berarti anak-anak ikut curah pendapat. Berarti dia yang meyakini itu, dia juga harus melakukan itu. Nah, ini tujuannya untuk membuat keyakinan kelas secara berkolaborasi. Begitu Bu Iin. Baik, Bapak Ibu, cukup ya? Cukup. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini ya, untuk mengamati, menyaksikan, berdiskusi juga, memberikan pertanyaan juga untuk ke-7 materi ya. Kami berharap bahwa apa yang kami imbaskan, apa yang kami sampaikan sedikit demi sedikit bisa kita praktekkan. Susah memang, cuma kita harus memulai. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Kita masuk. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan mengenai tempat, hidangan maupun kegiatan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita bersama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.